eh, makna majazinya. Nah, sekarang kita lihat di sini berkaitan berlanjutannya adalah kita bicara masalah nahyu. Nahyu itu talabul kaffi an syai' ala wajhil istilah ma'al ilzam. Artinya menuntut berhenti, ya, menuntut sesuatu berhenti dari perbuatannya. Dan tuntutan ini, ya, itu datangnya dari atas ke bawah, ya, dari atas, tingkatnya dari atasannya ke bawah. Itu manal hakiki. Jadi manal hakikinya itu kalau ada larangan dari atas ke bawah, nah itu disebut dengan ala wajal isti'la mal ilzam. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Jadi ala wajal isti'la itu atas, mal ilzam artinya suatu hal yang harus dilakukan. Nah itu ini nahyil makna hakiki. Makna hakiki. Seperti misalnya qaulu ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tajassatu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ini larangan ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan ini disebut dengan an-nahyul hakiki. An-nahyul hakiki bukan an-nahyul majazi, ya. Jadi dari atas, dari orang ayah ke anaknya, ustadz ke muridnya dan sebagainya, dari atasan, pimpinan ke bawahannya, itu kalau ada larangan, ya, talabul kafi an syai'il istilah melalui itu bimana al-hakiki. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk mempelajari ini. Kemudian eh, di sini eh, alat yang digunakan untuk usul nahi ini hanya satu, ya. Jadi hanya satu macam bentuk aja, yaitu menggunakan lam nahiyah. Lam nahiyah, ya. Lam nahiyah itu ya tadi la tufsidu gitu kan, wala tajassas, pakai lam nahiyah yang masuk ke fiil mudhari, yang masuk ke fiil mudhari. Jadi dia hanya satu uslub saja. Nah, wa qad takhruju hadhihi min asli ma'naha ila ma'anin ukhra tustafadu min syakil kalam. Jadi nahi ini juga sama, ya, keluar dari makna aslinya. keluar dari makna Keluar dari makna aslinya itu kita pahami melalui siyakul kalam, melalui dari konteks kalimat atau dari konteks situasi dan kondisinya seperti apa, ya. Nah, makna balagi ini disebut dengan makna balagi. Makna balagi ini yang yang banyak, ya, dari setiap kemarin juga usbul amr juga sama, ya, makna balaginya banyak. Sementara kalau nahi juga sama makna balaginya, gitu kan. Yang pertama menal balaginya itu adalah doa, ya, doa. Doa disintikan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana la tu'akhidna. Nah, ini merupakan suatu doa. Kenapa? Kalau bilang kenapa ini bermakna doa? Karena ini larangannya, ya, larangan yang asalnya dari bawah ke atas, kan gitu. Dari seorang hamba ke Dari seorang makhluk ke kholiknya, gitu kan. Otomatis kalau kalau konteksnya seperti itu bukan makna hakiki, ini makna majazi. Lantas makna majazinya apa? Ya, kalau konteks ini ya di sini bermakna menjadi doa, ya, menjadi doa jengkelnya. Kemudian yang saya rasa kalau konteks doa itu bisa dipahami, ya, sama aja kemarin ketika dalam konteks amr, ya, amr juga ada yang bermakna doa karena dari bawah ke atas, ya, pentingkan. Kemudian yang kedua bermakna al-irsyad, bermakna al-irsyad. Artinya irsyad itu petunjuk, memberikan sebuah petunjuk. Wala tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum. Ya, wala tas'alu an asya'in Nah, ini adalah larangan jika wala tas'alu, itu jangan bertanya sesuatu yang jika dijelaskan akan menyulitkan kamu. Di mana letak eh, irsyadnya, petunjuknya ini? Coba jelaskan Hamam. Di mana letak petunjuk? Konteks situasinya seperti apa nih konteksnya? Ya, petunjuk kok bisa ini disebut dengan makna balaginya al-irsyad. Paham kan artinya? Wala tas'alu an asya'in tubdalakum tasum, artinya jangan bertanya sesuatu yang jika dijelaskan akan
menyulitkan kamu, akan memberatkan kamu. Itu maknanya. Coba lihat, pahami dengan konteks. Pahami dan konteks, di mana letak makna yang disebut makna balaginya al-irsyad. Ini kita pentingkan ya gitu kan, tustafadu min siyakil kalam wa qara'inil ahwal kan gitu. Jadi kita harus bisa melihat untuk menentukan maknanya apa, kita lihat dari konteks situasi dan kondisinya, konteks pertuturannya gitu. Apa? Coba jelaskan. Siapa yang bisa? Halo, mana? Yahya, bisa jelasin? Jelasin aja, nggak apa-apa. Salah Anda ungkapkan pemahaman Anda, di mana letak konteks itu. Nah, saya ingin tahu supaya Anda bisa juga memahami berdasarkan konteks. Ya, siapa yang bisa? Ainun, bisa? Halo, Ainun. Nama Ustaz. Coba jelaskan. Di mana letak petunjuknya ini? Ayat ini bahwa eh, fi'il nahi, uslubun nahi ini disebut dengan makna balaginya al-irsyad. Halo, siapa yang bisa? Ya, Nuranisa. Nuranisa, bisa nggak? Hmm, Sampaikan aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nggak ada konsentrasi gimana gimananya. Saya pengen tahu aja Anda gimana Anda berpikir gitu loh. Ya, yang jadi masalah Anda mau berpikir gitu. Melihat dari wacana situasi dan kondisinya atau dari maknanya tadi, di mana letak petunjuknya? Jangan menanyakan sesuatu yang jika dijelaskan akan memberatkan kamu. Kamu sering ngalamin nggak? itu ilmunya ketinggian nggak sih Ustaz? Ya? Ilmunya ketinggian gitu belum pada porsi kita. Yang seharusnya kan kita kan Bukan ketinggian. Kamu ini ini permasalahan yang sering Anda alami juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan menanyakan sesuatu yang jika dijelaskan akan memberatkan kamu gitu loh. Apa yang kamu sering suka mengalami itu? Ada nggak? Ada nggak Anda bertanya sesuatu kepada seseorang, bertanya sesuatu kepada siapa saja, ketika dia menjelaskan justru akan memberatkan kamu gitu loh. Anda bertanya suatu perbuatan, Anda bertanya suatu masalah, Anda bertanya apa saja, ya kan? Kemudian dijelasin, kok jadi berat ya pelaksanaannya ya, gitu maksudnya. Kok jadi berat ya, gitu kan? Yang akhirnya banyak kawan-kawan Anda, kamu nanya sih, gitu, gitu. Jadi ngedumel, kamu pakai tanya sih, gitu. Nah artinya apa? Kalau ada orang yang menurut kamu pakai tanya sih, itu artinya apa? Artinya pertanyaan kamu itu menimbulkan kesusahan bagi kamu sendiri, gitu maksudnya. Ya, ada nggak yang bertanya ke dosen misalnya Anda dalam penulisan karya ilmiah? Saat bab pendahuluan berapa halaman? Ada nggak yang bertanya seperti itu?
Hah? Pernahnya ketika ujian Ustaz, pas kayak soal perintah soalnya tuh nggak jelas, terus Bukan tanya, soal. Ada nggak ketika kamu ingin menulis nih skripsi, kemudian Anda bertanya nih, Anda bertanya berapa halaman sih skripsi itu harus berapa halaman? Nanti tanya gitu nggak? Ya, bukan hanya bab satu aja misalnya. Kalau skripsi itu berapa halaman sih batasnya? Misalnya gitu ya. Ada nggak yang tanya? Ya, ya, ya. Apa yang kamu pengalaman kamu ketika Anda bertanya kemudian dijawab menjadi susah gitu? iya Ustaz, pernah yang itu kalau lagi ujian gitu Ustaz. Kalau yang kayak masalah nulis bab itu belum sih. Ya. Jadi ini ayat ini kan sebenarnya ada asbabun nuzul ya. Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ketika itu Nabi sedang menjelaskan ibadah haji. Ngerti kan? Simpel ibadah haji sangat mudah sampai sampai ada kata-kata man istata ila sabila. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ibadah haji itu dilaksanakan setahun sekali?" Gitu, ya, ibadah haji dilaksanakan setahun sekali. Nabi pada saat itu tidak berani menjawab, diam gitu. Kemudian ini sahabat tetap bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ibadah haji dilakukan setiap tahun?" Gitu kan? Nabi juga nggak berani menjawab sampai 3 kali ditanyakan sama orang itu, ya Nabi tetap diam sehingga turunlah ayat. Turunlah ayat. Ayatnya apa? Ini ayatnya. Wala tas'alu an asyain tubdalakum tasukum. Kemudian Nabi mengatakan, siapa tadi yang nanya? Nanya sebenarnya. Bagaimana pertanyaan kamu tadi kalau saya jawab dengan na'am? Gitu kan? Berat nggak pertanyaan kamu tadi ketika saya kalau dijawab dengan na'am melaksanakan ibadah ibadah haji setahun sekali, ya berat. Jangankan setahun sekali, sekali dalam seumur hidup aja juga berat. Makanya ada kata-kata man istata'a ila sabila. Man istata'a ila sabila bagi yang mampu. Kata-kata bagi yang mampu itu membuat orang tenang yang tidak mampu pergi haji nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada kata-kata itu dan hukumnya wajib dan segala macamnya gitu. Waduh, saya belum haji nih. Gimana nih rukun Islam yang belum saya haji Allah katakan terlalu aja terpikirkannya gitu. Tapi karena ada manis kata saya, dia nggak tenang aja, nggak belum sempat haji ya karena nggak mampu, kalau nggak ada masalah, gitu kan? Nggak menjadi beban dia nanti di akhirat atau kenapa kamu belum berhaji segala macam ya karena nggak mampu, kan nggak mampu itu kan juga Allah Maha tahu gitu. Ya, disitulah kemudian Nabi mengatakan, "La tas'alu an tasum takum tasukum." Janganlah kamu menanya sesuatu jika dijelaskan yang berat. Sebab ini ayat masih turun. Katanya itu. Nah, disinilah petunjuk bagi para sahabat. Kalau bertanya itu hati-hati. Jangan langsung bertanya gitu. Ya, jangan bertanya. Jadi bagi ayat ini adalah memberikan petunjuk bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi. Bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi. Jangan bertanya yang menyebabkan kesulitan seperti cerita Bani Israel. Ketika disuruh untuk menyembelih sapi, ya, ada kan ayatnya kan jelas kan? Ketika Nabi Musa menyuruh Bani Israel menyembelih sapi, dia bertanya, ya Musa, tanyakan dong Tuhanmu, gitu kan? Kami belum tanya nih sapi yang seperti apa nih, gitu kan? Turunlah ayat yang menjelaskan. Nah ini nih, jelaskan. Lafar itu dua labikun awan dan sapi aja nggak tua, nggak muda, pertengahan, gitu kan? Sudah dijelaskan seperti itu, dia juga masih bertanya lagi, ya Musa tanyakan dong pada Tuhanmu. Kami belum paham juga nih hakikat sapi ini seperti apa, gitu loh. Turun ayat, gitu kan kepada Nabi Musa, perintah berikannya menjelaskan pertanyaan berikan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sapi berwarna kuning enak dipandang mata bukan hanya kuning. Kemudian sapi bajak tapi tidak dipakai oleh bajak, gitu kan? Tidak belang-belang, tidak penyakit segala macam, gitu kan? Nah, itu kan ya. Jadi pertanyaan yang dimunculkan itu kemudian dijawab oleh orang jadi berat.
Coba bandingkannya. Bani Israel kan tuh hampir, makanya di ayat belakangnya tuh kadalai falun. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah penyembelihan itu gitu. Ya, kenapa? Karena susah gitu. Karena akibat dia bertanya menyebabkan sulit dilakukan, memberatkan dia mencari sapi gak muda, gak tua, pertengahan, berwarna kuning. Bukan hanya sekadar kuning, kuningnya juga enak di padang mata, gitu kan? Ya, tingkatnya. Kemudian juga nggak belang-belang, sapi bajak, tapi tidak pernah dipakai untuk bajak gitu kan. Jadi banyak persyaratan gitu ya. Nah itu ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang diingatkan oleh Al-Quran, diberi petunjuk kalau bertanya jangan seperti itu gitu. Ya untung ya wa kanallahu bil mu'minina, untung Allah Maha Rahim kepada kaum muslimin ya, sehingga yang ayat turun itu tidak menjawab sahabat tadi, tapi Allah mengingatkan, Allah memberikan petunjuk kepada sahabat untuk bertanya kepada nabinya itu juga harus pikir yang jangan sampai memberatkannya dia gitu. Disinilah konteks al-irsyadnya gitu. Nah kayaknya seperti misalnya kayak tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang ada datang ke saya tuh, ada mahasiswa ketika nulis misalnya, Bapak, Ustaz, bab pertama pendahuluan berapa halaman gitu. Saya jawab aja 50 halaman. Dijawab 50 halaman. Berat nggak kalau jawab 50 halaman? Gitu kan? Ya berat lah 50 halaman buat segala macamnya gitu. Untung saya bukan ashabul Quran, bukan ayah yang mempunyai wewenang kekuasaan. Gitu kan. Kalau yang bertanya itu wewenang kekuasaan, ya dia bisa membuat peraturan, oh, harus begini-gini segala macamnya akibat dari pertanyaan. Ya jadi hal seperti itu nggak perlu ditanya. Yang penting bab pendahuluan itu sudah memadai, sudah menunjukkan gagasan Anda di dalam ini loh, menggambarkan gitu aja. Mau berapa halaman pentingkannya gitu, nggak perlu dibatasi. Kalau udah merasa cukup bahwa ini untuk gagasannya udah tercapai, sudah bisa dipahami gagasannya bahwa ini adalah latar belakang untuk menulis segala macamnya, ya nggak perlu pentingkannya gitu. Itu maksudnya. Ya, pentingkannya gitu. Nah, begitu juga misalnya, kalau Anda misalnya ya Anda melamar pekerjaan nih, ada syarat-syaratnya gitu kan. Anda bilang syarat-syaratnya Anda lihat, syarat-syaratnya misalnya syaratnya gini aja, pas foto. Hanya bilang pas foto aja tanpa dijelaskan ukurannya ya. Itu artinya apa? Anda harus bisa memahami itu. Misalnya syaratnya pas foto gitu kan, 2 lembar atau 3 lembar kan gitu kan. Itu artinya dia itu bisa menerima pas foto Anda ukuran berapa aja gitu loh maksudnya tuh. Itu harus dipahami tuh ketika tidak ada penjelasannya itu gitu. Tapi kalau ada sih ya misalnya pas foto ukuran 3 kali 4 misalnya, ya itu kita ikutin. Tapi ketika tidak ada, nah ketika Anda bertanya misalnya ukuran pas foto 2 lembar, kemudian Anda bertanya, Pak, pas fotonya ukuran berapa gitu. Nah udah akhirnya ya dijawab lah ukurannya. Ukuran misalnya 3 kali 2 misalnya 2 kali 3. Nah sementara di tangan Anda ukuran pas fotonya 3 kali 4. Nah, kan berat tuh akhirnya. Waduh, saya nggak bisa masukin lamaran nih. Perlu dicuci dulu. Kurang pas fotonya 2 kali 3. Itu loh maksudnya. Disitulah artinya akibat pertanyaan Anda itu memberatkan Anda. Jadi Anda bisa memahami. Nah, pertanyaan yang mengarah kepada kemudahan itu nggak apa-apa gitu. Misalnya ketika Nabi berucapkan sedekah ya Rasulullah, pentingkannya kami nggak punya uang nih, gimana segala macam. Ya udah, kamu sedekah dengan fisik. Waduh, fisik kami juga lelah nih, udah kelemah segala macam, udah tua segala macam. Ya udah, kamu sedekah aja, diam aja di masyarakat, jangan neko-neko gitu. Itu sedekah kamu gitu tingkatnya. Jadi itu artinya ketika dia bertanya terus, jawabannya mudah karena itu nggak apa-apa gitu, kan mudah. Ya nggak punya uang, fisiknya lemah, ya udah diam aja di masyarakat, nggak berbuat neko-neko. Nah itu udah sedekah kamu. Maksudnya nggak berbuat neko-neko itu nggak menyakitin orang lain, nggak bikin resiko orang lain segala macamnya. Nah itu sedekah kan ya mudah gitu. Nah itu yang maksudnya yang disebut dengan al-irsyad, petunjuk ya, ya kan. Kemudian yang ketiga, al-karohah.
gitu kan. Al-karahah itu artinya menyatakan makruh gitu kan. Menyatakan bahwa perbuatan itu adalah tidak disukai, tidak benar, makruh lah. Seperti misalnya la taltafit wa anta fi sholat, gitu kan. Jangan nengok sementara anta di dalam sholat. Jadi sholat itu nengok kanan, nengok kiri, segala macamnya gitu kan. Jadi larangan itu adalah sebuah untuk menunjukkan bahwa tingkah lakumu itu sebuah makruh, gitu kan. Tingkahnya gitu. Kemudian yang keempat yang disebut dengan taubih, gitu kan. Taubih itu mencela, ya, kan, ya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu, gitu kan. Nah, ini kan banyak nih. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan melarang suatu perbuatan tapi kamu melakukan perbuatan itu, gitu lah. Jadi engkau melarang sesuatu perbuatan tapi kamu melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, itu artinya, ya kan, ya. Itu artinya taubik tuh mencela. Jadi kalau ada orang yang cekennya, ya, dia melarang sesuatu, misalnya dia seperti misalnya ini yang ini banyak orang tua nih, ya. Dia melarang anaknya merokok. Iya kan? Tapi dia sendiri melakukan perbuatan itu, gitu. Nah, itu artinya taubik tuh. Itu pengertian dari taubik, latan wa an khuluqin wa ta'ti mithlahu, gitu, ya. Cikennya gitu. Kemudian yang berikutnya tahkir, gitu kan? Ya, tahkir itu menghina, ya, menghina. La tadrubil majda innal majda sulamuhu sa'bun. Jangan menuntut atau jangan Anda meminta, ya, atau meminta kemuliaan, ya. Innal majda sulamuhu, karena kemuliaan itu tangganya itu sangat sulit, artinya untuk mendapatkan pendidikannya gitu. Jadi nggak perlu pendidikannya gitu. Jadi kalau la tatlubul majda, nah itu artinya mencela orang yang meminta kemuliaan dengan orang lain dari orang lain. Nah, itu suatu hal yang, ya kan. Jadi an-nahyi di sini adalah sebuah tahkir, mencela perbuatan orang itu, gitu ya. Ya kan. Nah, sebenarnya juga ada juga, ya, makna-makna lain seperti misalnya makna dawam misalnya, ya. Makna dawam itu maksudnya untuk menunjukkan sesuatu, ya, selama-lamanya, gitu kan. Selama-lamanya. Seperti misalnya ayatnya itu wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu dhalimun. Wala tahsabanna wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu. Ini surat Ibrahim ayat 42 nih, dawam. Di dalam contohnya surat Ibrahim ayat 42. Janganlah kamu sekali-sekali mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Nah, itu dawam tuh. Artinya apa? Untuk tujuan selama-lamanya, gitu. Tadi selamanya gitu. Allah nggak pernah lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Jangan dianggap kamu, jangan dikira kamu, jangan kamu ngira bahwa Allah itu lalai atau tidur. Makanya sering katakan Allah nggak tidur, gitu kan, tempat nikahnya gitu. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim kemudian dia belum dapat macamnya, Allah nggak lalai terhadap perbuatan orang-orang yang, ya, yang berbuat zalim. Kemudian di sini bayanul akibah. Ini bayanul akibah itu artinya ingin menjelaskan akibat yang ya. Ini juga dari, kita bisa contohnya ambil dari surat Al-Imran ayat 169. Bayanul akibah ini surat Al-Imran ayat 169 yang mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Nah, itu ya. Jadi menjelaskan akibat. Jadi mengakibatnya apa? Jadi jangan mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah, gitu kan, itu mati tapi hidup, gitu kan. Nah, itu artinya memberikan penjelasan akibatnya adalah seperti itu. Kalau seseorang itu terbunuh di dalam jihad fisabilillah, ya, gitu kan. Kemudian yang berikutnya ini tai'is, ya. Tai'is itu artinya, ya, untuk menunjukkan putus harapan. Ya, tais itu adalah seputus harapan. Ini contohnya dalam surat At-Taubah 66, ayat 66. Ya, surat At-Taubah ayat 66, gitu kan. Wala ta'dziru wala ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kamu jangan usah kamu minta maaf. Jangan kamu minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu kafir sesudah beriman. Gitu kan?
Jadi larangan wala ta'tadziru, ya, jangan kamu minta maaf, itu adalah sebuah petunjuk, artinya memberikan petunjuk putus harapan, ya, untuk menunjukkan putus harapan. Kenapa putus harapan? Ya kamu gak akan dimaafkan gitu. Ya, dipentingkannya gitu. Kenapa diharapkan? Qad kafartum ba'da imanikum. Dia kafir setelah berartinya setelah beriman kemudian dia kafir lagi, kembali lagi kepada kufur gitu kan. Kalau kembali kufurnya itu ya wala tayasu. Nah, itu bilang tayas itu menunjukkan bahwa udah putus harapan kamu untuk bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tekannya gitu. Nah, inilah permasalahan yang berkaitan dengan masalah an-nahyu. Uslubun nahyi hanya satu, pakai lam nahya. Kalau makna aslinya adalah minta perbuatan itu dihentikan, tapi datangnya dari atas ke bawah. Nah, ini kemudian makna nahyi ini bisa jadi bermakna balagi atau majazi dengan pemahaman konteksnya seperti apa. Kita harus paham konteks. Oh, konteksnya begini, maknanya begini. Konteksnya begini, maknanya seperti ini, gitu kan? Konteksnya gitu. Baik, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah an-nahyu ini. Ustaz, gimana Ustaz? Iya, silakan. Ini yang terkait daun sama kayak yang dalalang kemarin ya, Ustaz, yang ya dulu ala dawam. Itu beda, beda. Itu Beda. dawab itu ya berkaitan masalah isim fa'il. Ya, berkaitan dengan penggunaan isim fa'il. Ya, ini khaliqun basyaran min tin. Ini khaliqun basyaran tin. Itu berkaitan dengan masalah kalimat berita, ya, kalimat berita disampaikan dengan jumlah ismiyah, ya, berkaitan dengan jumlah ismiyah. Beda, beda. Ini kita berbicara bukan kalimat berita. Kita berbicara masalah kalimat larangan. Kalimat larangan. Jadi kalimat larangan ini bermakna dawam, ya, untuk tujuan selama-lamanya. Ya, untuk tujuan selama ini Anda bisa contoh dari Ibrahim 42 ya. Anda bisa ini kan contohnya ini, ya, contohnya surat Ibrahim. Anda tinggal lihat di Quran di sini. Ya, Ibrahim 42. Kalau Bayanul Akibah ini Anda bisa lihat dari Al-Imran. Imran ayat 169. Kemudian kalau ini contoh ayatnya. Jadi kalau lihat Anda bisa pahami konteksnya yang Ibrahim 42 itu wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ya, jangan kamu mengira sekali-kali jangan kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Nah, ini informasi di dalam ayat ini adalah tujuannya untuk selama-lamanya ila yaumil qiyamah, nggak ada pernah berhenti. Ya, tingkatnya gitu. Jadi beda dengan yang kamu pahami dengan mudalala ya dulala dawam itu konteksnya adalah penggunaan isim fa'il. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kan kemarin belajar yang tentang makna amar hakiki sama yang ini kan nah iya
itu kan ada banyak jenis-jenisnya ya, Ustaz. Kayak misalkan ada Ar-Roja, terus ada Al-Irsyad, dan Mm-mm, lain-lain gitu, Ustaz. Nah, mm-mm. itu buat kayak tahu kita ngebedainnya itu, oh ini yang Irsyad, oh ini yang kayak misalkan bentuknya takrim kayak gitu. Nah, itu kalau dari apa ya, ada kayak kaidahnya maksud kayak biar tahu gitu. Apakah Koidahnya memang ini koidahnya dilihat nih. Ya, ini yang kalimat kelihatan kan? Qad takhruju hadhihi sigha an asli ma'na ila ma'anin ukhra. Ya, dari mana untuk memahaminya ini? Anda lihat sini, tustafadu min siyakil kalam wa qara'inil ahwal. Ya, maknanya itu dapat kita petik melalui konteks pertuturannya dan ya konteks situasi dan kondisi dari ayat itu, dari uslub itu gitu loh. Jadi di situ letaknya. Tidak ada pakai dengan kaidah-kaidah. Kaidahnya adalah Anda pahami coba makna dari pendidikannya, konteksnya seperti apa? Seperti misalnya tadi sini, misalnya gitu kan? Konteksnya gitu kan? Anda lihat sini. Kalau Anda paham misalnya Rabbana la tu'akhidna in nasina du'a. Ya. Ini disebut makna dua. Coba kamu pahami secara logika kamu. Ya, coba ke logika kamu. Kenapa ini bermakna dua? Dari mana? Di mana la tu'akhidna ini dikatakan doa? karena apa seorang hamba kayak memohon gitu kepada eh, Allah gitu. Iya, karena larangannya, konteks kebetulannya, kan larangannya berasal dari bawah ke atas. Gitu loh. Ya, karena larangannya dari bawah ke atas. Sama dengan kayak perintah kemarin juga perintah. Perintah hakiki itu kan dari atas ke bawah. Jika ada perintah dari bawah ke atas, itu adalah doa. Kalau konteksnya ini ya, kalau konteksnya eh, komunikasi manusia, misalnya perintah, Anda memerintahkan orang tua, ya, itu maknanya apa? Em, Kayak memohon gitu. Iya, konteksnya Anda perintah orang tua, maknanya apa? Memohon kan, memohon bantuan kan gitu. Nah, memohon bantuan, ya, Anda nggak bisa katakan ambilkan saya dengan nasi, misalnya dengan orang tua, kamu ngomong sama orang tua begitu, itu nggak boleh, ya, dengan ya, ya soalnya apa? Itu perintah yang ambilkan di dua segala macam, itu bahasa dari atas ke bawah. Kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, redaksinya gitu kan. Gitu. Bagaimana redaksinya dalam dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah permohonan minta tolong. Ya penggunaan kata tolong, tolong mah ambilin nasi mah gitu. Jadi ada kata tolongnya gitu. Jangan ambilin nasi mah gitu, jangan ambilin nasi mah gitu. Seakan-akan Anda orang-orang atas saja gitu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ada penambahan kata. Kalau di sini kan dalam bahasa Arab kan nggak ada kata tambahan, ya boleh lah tuh akhir naik Quran segala macamnya gitu. Kalau bahasa Arab ya ada sih lau samahta, ada kata lau samahtanya misalnya. Tapi kadang-kadang juga nggak apa-apa. Ada kalau dalam doa itu kan juga ada kata-kata Robbana, ada kata Robbana ini. Nah ini Robbana ini adalah konteks lafadznya gitu bahwa perintah ini ditujukan kepada orang atas. Nah, gitu kan. Makanya bermakna dua. Itu yang kita pahami gitu. Konteks pertuturan gitu. Jadi kamu harus bisa memahami konteks pertuturan gitu. Sama tadi dengan irsyad. Dari mana konteks irsyad? Ini adalah merupakan petunjuk bagi umat Islam atau bagi siapa saja petunjuk apa? Untuk bagaimana bertanya gitu loh. Petunjuk bagaimana bertanya sesuatu masalah apa saja gitu. Jadi petunjuk bagaimana supaya pertanyaan itu diselamatkan. Jadi lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaan yang berkaitan masalah keilmuan, memang harus Anda bertanya. Bertanya ini seperti kamu nih, bertanya tentang mana ini, bagaimana segala macam. Nah, itu satu hal yang harus gitu. Tapi jangan bertanya jangan bertanya kepada saya. Tat, ini di apa ya, semua insya di sini nanti dalam ujian gimana Tat? Ini nggak boleh. Nah, jangan bertanya begitu. Ya, ya udah saya jawab pokoknya semua keluar nanti. Gitu aja ntar saya tanya kan Anda bertanya begitu. Kan nggak mungkin saya jawab ini atau apa segala macamnya. Jangan bertanya seperti itu. Dari situlah
Ya, sahabat itu setelah ayat ini turun itu sami'na wa ta'na. Itu bahasanya sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuhi gitu aja pada Nabi itu. Dia nggak pernah bertanya macam-macam. Sholli rabbika wanhar. Ketika turun ayat itu bersolat dan berkorbanlah. Sami'na wa ta'na gitu. Udah sami'na wa ta'na aja nggak ada yang berkorban ya Allah. Berkorban apa nih? Apakah berkorban unta, berkorban segala macamnya gitu. Ya itu jadi disinilah letak ya yang saya katakan tadi, hukum Islam itu mudah. Hukum Islam itu jadi mudah. Kenapa? Karena sahabat tidak banyak bertanya. Karena dia sami'na wa ata'na. Ya, karena sahabat itu tidak banyak bertanya yang akibatnya nanti jadi sulit. Oh, ininya pernah tahu sebutnya gitu. Nah, ya pokoknya setelah menjelaskan situ korban apa. Nah, kemudian ya kamu boleh korban unta, korban kambing, kemudian korban sapi boleh. Nggak ada yang bertanya, ya Rasulullah, ontanya seperti apa? Nggak ada yang bertanya begitu gitu. Kalau yang bertanya ontanya seperti apa ya memberatkan nanti. Oh, unta itu harus yang punuknya satu, nggak boleh punuknya dua. Nah, kan repot. Padahal ontanya itu kan gitu. Atau sapi misalnya, sapinya harus yang berjenggot, nggak boleh yang berjenggot. Nah, repot lagi kalau jelasin gitu. Ya, ya dia ada aturan-aturannya. Udah, yang penting sudah batas umur, sehat, nggak penyakitan, gitu aja alasannya. Itu kan suatu hal yang syaratnya. Jangan sampai minta warnanya apa, bertanduk aku tidak bertanduk. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang memberatkan gitu. Makanya disitulah sebuah disebut dengan sebuah petunjuk, sebuah petunjuk. Paham ya? Jadi semuanya nanti nih, semua dari al-amr, insya, istifham, segala macam, itu tustafadu min siyakil kalam wa qaranal akhwat. Kita harus untuk mendapatkan makna lebih lagi, makna konotasi, ya, makna konotasinya itu kita harus melihat konteks. Ya seperti dalam mubalaghah kan saya pernah katakan, ya, ketika pernah saya sampaikan misalnya maling diamankan polisi. Makna diamankan itu apa ya? Ya, maling diamankan polisi. Ditangkap, Ditangkap. Para demonstran diamankan polisi, diamankan. ya dilindungi ya, dilindungi, dijaga kan gitu. Nah sekarang kalau Anda memperhatikan konteksnya gini, ya situasi dan kondisi pada saat itu, maling itu digebukin oleh massa karena ketahuan mencuri. Kemudian muncullah kata-kata maling diamankan polisi. Kira-kira mana diamankan itu artinya apa? Apa? Ditangkap, Ustaz. Nah, ditangkap, dilindungi, dia digebukin Oh, massa. Kan situasi kondisinya kan digebukin massa dia. Hah? Itu saya khawatir Anda lihat konteks situasi gitu loh. Jadi kalau Anda nggak memperhatikan konteks situasi, Anda akan salah memahami makna. Konteks situasinya itu maling itu digebukin massa, kemudian muncullah ungkapan maling diamankan polisi. Kira-kira mana diamankan itu artinya apa? Dilindungi kan gitu. Nah gitu. Begitu juga tadi misalnya para demonstran dan polisi, konteks situasi dan kondisinya pada saat itu. Nih ya, saya bilang nih. Para demonstran itu bakar sana, bakar sini, jarah sana, jarah sini. Kemudian muncullah kata-kata para demonstran diamankan polisi. Apa mana diamankan di situ? ditangkap. Ditangkap. Bukan lagi dilindungi, dijaga. Kenapa? Karena Anda memahami konteksnya gitu. Itulah pentingnya Anda memahami konteks. Konteks itu bisa memahami maknanya menjadi lain dari sebuah ungkapan gitu loh. Ya, jadi harus begitu. Harus bisa seperti itu kamu memahami makna. Jadi inilah yang dipahami bahwa dalam ilmu dalalah itu bukan sekedar makna lokusi, tapi Anda perlu memahami makna ilokusi. Anda tahu kan? Makna ilokusi, the meaning of meaning. Ngerti kan? The meaning of meaning. Seperti misalnya, kalau saya katakan tadi, misalnya, saya datang ke rumahnya aja nih, misalnya nih. Rumah kamu bersih sekali ya. Hmm.
Itu coba makna ininya, makna lupus ini jelas. Tapi makna lupusinya apa? Menghina atau mencela. Saya masuk kamar Anmu nih, wih kamar kamu bersih sekali gitu. Ya, ketika kamu memahami mencela, ya, kenapa? Situasi kondisinya seperti apa? Kotor. Iya, ketikanya kan gitu tidak sesuai dengan kenyataan kan gitu konteksnya. Konteksnya ini konteksnya situasi dan kondisi kamarnya ini berantakan, kotor. Berarti kata-kata bahwa kamar kamu bersih itu bukan sebuah pujian, tapi sebuah celaan yang disebut dengan taubik tadi, gitu loh. Jadi taubik itu kan ini sebuah celaan karena apa? Karena tidak sesuai dengan. Jadi itu maksudnya konteks pertuturan siakil kalam tadi gitu. Tapi kalau sesuai kan kan dalam mubalaghah kan dalam mudalaghah kan seperti itu. Tidak sesuai dengan kenyataan gitu, ataupun tidak ada benarnya gitu. Kondisi itu artinya segala macamnya gitu. Ya. Jadi harus bisa memahami hal-hal yang seperti itu. Harus benar-benar. Ada lagi yang tanyakan? Ini saya mohon maaf tanyakan. Ini PPT ini kan sudah di Anda terima ya. Anda bisa Anda tolong manfaatkan waktu ini ya Anda untuk berdiskusi pada yang berikutnya nih. Anda bisa baca ya. Mungkin pakai ini aja kamu pakai PPT dari kamu tidak sehingga bisa dikendalikan oleh kamu ya. Jadi mohon maaf nih saya menyampaikannya karena ada tugas PPG penyiarannya. Insya Allah saya tetap masih berada di sini tapi penyiarannya. Silakan siap dengan PPT sudah ada kan? Nanti yang saya kirim itu yang beberapa Sudah Ustadz. masalah khobar. Silakan ya mungkin ya dipandu coba ya dipandu. Bentar saya akan bukannya.
Oh ya teman-teman, ini kita sama kayak kemarin ya, kayak ilmu adalah baca satu atau sampai dua slide. Yang pertama Hamam, baca Mam. Ya, baik. Al-istifham talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl nahwu من فتح مصر من فتح مصر درلي قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن Takhruju. مع قد تخرج ذو الاستفهام عن معناها الأصلي وهو طلب العلم بمجهول لأغراض آخر تفهم من سياق الكلام ودلالته. شكرا. Oke, yang kasih Mam. Oke, yang habis itu Albi. Bismillah. Al-amr. Al-awwal amr. Fakulillah. Fahal antum muntahun ay intahu asani Tahau. an intahau asani an-nahi. Fakulillahi ta'ala atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu. Atsalis at-taswiyah. Fakulillahi ta'ala sawa alaihim anzartuhum am lam tunzirhum. Ar-rabi an-nafyi. Faqulillahi ta'ala hal jazaa'ul husna hal jazaa'il apa Ul ihsan. Al jaza ul ihsan. hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Al-khamis al-inkar. Faqulillahi ta'ala aghairullah tad'un. Oke, makasih. Oke, habis itu Anida. Cek, ada Nida nggak? Ada. At-tashwik ka qauluhu ta'ala hal hal Adulukum. adulukum ala tijarah tanjikum min adzabin alim. Al-istinas ka qauluhu ta'ala wa ma tilka biyaminika ya Musa. At-taqrir ka qauluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak. Wa'id ka qauluhu ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Udah? Terima kasih Nida. Terus ini yang terakhir. Yang terakhir kan at-tahkir, bahwa ahada alladhi madahathu kathiran. Ini bab insya yang setelahnya atau mana, kan kalau yang tadi itu apa, al-istifham. Ya, jadi maksud al-istifham itu meminta apa namanya jawaban tolabul ilmi awil jawab dengan sesuatu yang belum diketahui, lam yakun makluman min qabl, yang belum diketahui sebelumnya. Kayak contohnya tuh perkataan man fataha Misro, siapa yang menaklukkan kota Mesir gitu. Nah, di sini qad takhrujul alfat qad takhruju alfadul istifhami an ma'aniha al asli wa huwa talabul ilmi bimajhulin. Nah, lafat
istifham ini keluar dari makna yang sebenarnya, itu meminta pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya. Li agrodi ukhra tafham min siyaqil kalam wa dalalatihi. Nah, itu dengan cara mengetahui si siyaqil kalam dan dalalatihi. Contoh yang pertama ini kan ada Nah, contoh yang pertama itu kan dia kan ada banyak jenis-jenisnya ya. Ada pakai amar, terus an-nahyu, at-taswik, ada an-nafi, ada al-inkar, terus ada at-tashwik, al-istiqnas, takrir, wa'id, dan at-tahkir. Ini apa namanya? Apa ya namanya ya? Bukan tanda, ya tanda kali ya. Yang biasa dipakai untuk membuat al-istifham tadi. Jadi jenis-jenisnya itu tadi ada 10. Ya nanti dijelasin sama Pak Safruddin. Nah, terus yang insya selain itu kan ada tamanna, ada tamanna, ya al-insya itu kan dia nunjukin kalimat yang tidak mengandung kebenaran atau kekeliruan gitu. Nah, eh, nah di sini bentuk-bentuk insya itu kan insya itu kan kalimat yang tidak mengandung kebenaran atau kesalahan atau kebohongan gitu. Jadi ya memang eh, di luar dari itu gitu. Nah, di itu ada 5 bentuknya, ada 5 pembahasan. Kayak yang pertama itu kan makna hakiki yang udah kemarin dipelajarin itu kan ada jenisnya kan ada 8. Ada yang bersifatnya permohonan, jadi dia menggunakan bentuk fiil amr. Nah, fiil amr itu dia ada yang memang benar-benar menggunakan fiil amr, kayak contohnya tuh hudil kita babi kuah. Kemudian eh, amar hakiki itu dia bisa juga pakai fiil mudhari majzum dengan lam amar. Nah, terus dia juga bisa pakai isim fiil amar kayak yang udah dipelajarin di Sorof 1 sama Buyungna itu tuh. Kayak ada kata soh, terus darok, terus ya banyak yang nanti bisa dicek lagi di mata kuliah Sorof 1. Terus ada yang dia menggunakan bentuknya itu masdar gitu sebagai pengganti fiil amar. Itu kan buat bahasan pertama tuh. Jadi insya itu kan ada 5 bahasan. Yang pertama dengan fiil amar, kemudian dia penggunaannya tadi dengan 4 cara, dan dia jenisnya itu ada yang gue catat tuh ada 8. Ada yang bentuknya bersifat amar itu bentuknya bersifat permohonan atau meminta petunjuk. Kemudian eh kayak contohnya permohonan itu ketika kita meminta apa namanya kepada Allah gitu. Nih kayak gini nih. Kan contoh batangnya dia bersifatnya permohonan tuh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mat. Jadi dia apa? Jadi dia bentuk amarnya itu berupa permohonan. Jadi nggak selamanya kayak benar-benar
memerintahkan dengan apa redaksi yang kayak udah merintahkan itu kayak nyuruh, tapi bisa juga dia meminta permohonan yang sifatnya itu dari atas, dari bawah ke atas, ya dari bawah ke atas gitu. Kayak ya Allah, aku meminta kepadamu gitu, biasanya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu al-irsyad, dia meminta petunjuk. Nah, dia bentuknya eh, apa amar di situ dalam kalimatul insya, dia bisa bersifatnya petunjuk. Seperti yang ada di ayat tersebut, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi ketika apa namanya, ini kan hadis tentang kok hadis sih, ayat tentang apa sih, dain tuh hutang ya, tentang hutang. Nah di situ diberitahu bahwa faktubuh, tulislah gitu. Nah di situ kan bentuknya sebagai petunjuk, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi sebagai petunjuk agar ya bisa diketahui gitu hutangnya kapan harus dilunasinya kayak gitu. Terus yang berikutnya itu ada yang bentuknya ancaman, tahdid. Tahdid, iya dia bentuknya adalah ancaman. Terus ada yang keempat itu at-ta'jis, yaitu dia apa ya artinya ya? Melemahkan gitu loh. Jadi kan dia itu faktu bisuratin min mithlihi. Itu inti ayat itu kan tentang, jadi Allah kan itu kan bentuk mukjizat Quran itu kan keasliannya kan tetap terjaga ya. Nah, makanya itu kan di surat Al-Baqarah Allah bilang ke orang-orang yang meragukan Al-Quran gitu. Allah minta faktu bisuratin min mithlihi. Nah, coba seenggaknya tuh buat satu surat yang serupa dengannya gitu. Nah itu kan Allah kan memerintahkan, tapi di situ tuh terkandung kayak celaan atau iya terkandung celaan gitu. Karena kan memang nggak mungkin kan ya Al-Quran itu istilahnya di apa ini ya? Kayak dibuat replikanya gitu loh. Makanya kan Allah memerintahkan dengan adanya celaan. Coba kalau misalkan emang kalian ragu dan kalian merasa kalian benar, terus Allah bilang itu Pak tuh disuratin mimithli. Coba deh buat satu surat deh yang serupa kayak gitu. Tapi kan ternyata mereka orang-orang yang ragu itu, mereka pada akhirnya kan tidak mampu. Mereka mampu kan dalam kisah itu kan mereka mampu membuat kayak surat, cuman dari penggunaan bahasanya gitu tuh buruk gitu loh, dari uslubnya kayak gitu. Maka dianggap mereka tidak dapat menyamai gaya bahasa Quran kayak gitu, karena memang kan gaya bahasa kan datangnya dari Allah langsung gitu. Terus yang kelima itu eh ini keempat, ini yang kelima al-ibahah, itu bermakna pembolehan. Jadi amar di sini maknanya membolehkan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Jadi ini ketika apa ya, ada peristiwa apa gitu, terus Allah memerintahkan makanlah dan minumlah sampai jelas kepada kalian al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr gitu. Atau di ayat yang lain ijlis kama tasya, duduklah gitu. Jadi di situ meskipun kata perintah di situ, kalimatul insya di situ dengan menggunakan fiil amr, itu dia menunjukkan sebuah kebolehan gitu. Terus yang berikutnya itu ada al-ikram. Itu ikram artinya pemuliaan.
Contohnya udkhuluha bisalamin aminin. Kemudian ada lagi yang ketujuh itu bermakna mengambil pelajaran al-iktibar. Unzuru ala thamarihi idza athmar. Kemudian yang ke-8 ada ta'ajjub, itu takjub. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Nah, kan di situ ada 8, tapi ada makna-makna lainnya seperti eh al-iltimas. Al-iltimas tuh apa ya, berharap kalau nggak salah. Terus ada taswiyah, imtinan, ihana, eh, penghinaan kalau nggak salah, dawam, tamanna, idin. Oh, iltimas tuh kesetaraan. Terus ada tahir dan takdib. Terus yang di sini eh, kalimatul insya yang baru aja dipelajarin. Ini bahasan yang kedua di kalimatul insya. Dia itu kalimat, kan insya kan tadi kan kalimat yang tidak mengandung kebenaran atau kekeliruan. Nah, kalimat di sini dia bentuknya itu dalam bentuk fiil nahi gitu. Kayak yang tadi udah kita pelajarin. Oke, contohnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Nah, di sini ini artinya apa ya? Ini tuh kalau nggak salah ada di Al-Qur'an eh juz-juz belakang deh kalau nggak salah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dia menyatakan untuk tidak merusak gitu, merusak bumi, dan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du, dan janganlah kalian tajassasu memata-matai, dan juga jangan yaktab ba'dukum ba'du, nggak tahu di artinya apa. Itu bisa kalian lihat sendiri di eh, nah di sini yang anahi ini maknanya juga ada banyak gitu. Yang pertama kan ada ad-du'a, terus al-irsyad, kemudian ada al-karoha, at-taubih, ada tahkir gitu. Nah, kalau ini yang tadi barusan kalian baca itu ada al-istifham. Jadi ini bahasan yang ketiga, yaitu eh, bahasan yang ketiga dari kalimatul insya. Jadi kalimat sih, jumlatul insya. Nah, jadi dia di sini maknanya dari jumlah itu dia berbentuknya bentuk pertanyaan gitu. Man fataha misro, dan yang tadi yang udah dibaca dia ada bentuknya al-amar, terus ada an-nahyu, at-taswik, an-nafi, al-inkar, terus juga ada at-tashwik, al-istiqnas, kemudian ada at-takrir, wa'id, dan yang terakhir tadi yang ke-10 itu ada tahkir. Juga di sini ada at-tamanna, kemudian ada apa bentuknya itu anida atau panggilan. Anida huwa talabul mutakallim iqbalul mukhatab alaihi biharfin
biharfin manabin unadi al-manqul minal khabari ilal insya. Itu pembahasan yang keempat. Terus yang terakhir ada eh, oh enggak, udah itu. Gimana, ada pertanyaan enggak? Yang at-tahqir di nahi sama di istiham bedanya apa, Li? Kenapa? Bedanya at-tahqir di nahyu dan istifham. Nah, ini kan di nahyu. Tadi ada di istifham. Akhirnya tadi artinya apa sih? Nah, ya tuh bingung. Iya, sebentar. Celaan. Hmm, iya. Hmm, Steve. Dia beda dirinya doang deh, Bang. Di apa? Bentuk jumlahnya gitu loh. Kan kalau kan tahir kan kayak celaan gitu kan. Jadi dia mencela tapi dalam bentuk eh nahi. Ini aku nggak tahu artinya, bentar. Cuman dia kan di situ ngasih tahu kayak latat hubul apa itu? Dia kan ngasih tahu melarang sesuatu. Nah, dia itu di situ ngasih tahu karena sesungguhnya
bla 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 gitu. Nah, tapi kalau yang di istifham itu tuh dia eh takhir bentuk celaannya tapi dalam bentuk pertanyaan kayak misalkan apa ya yang sering di kita temuin. Oh, misalkan gini. Misalkan ini pendapatku aja ya. Walau alam bisawab. Jadi kan tadi kan takhir itu kan dia artinya celaan gitu. Nah, cuman kalau yang pertama itu yang tadi mau nanya nahi sama ini ya, istifham ya. Iya betul betul. Nah, eh, nah kalau yang dinahi itu dia mencela, jadi dia ngelarang nih, ngelarang sesuatu, terus dia di situ ngasih tahu gitu, kenapa jangan ngelakuin sesuatu itu tuh. Karena kan dia di situ bilang kan, inna bla 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 kayak gitu kan, sabun. Nah, sedangkan kalau misalkan yang di istifham, dia mencela tapi bentuknya itu kayak pertanyaan gitu loh. Kayak misalkan nih, misalkan kita udah sering banget disakitin gitu, disakitin, terus di apa ya, dikhianatin. Cuman kayak kita tuh kayak masih cinta gitu loh sama dia. Kita kayak masih sayang, masih, ih pokoknya kayak masih berharap banget gitu lah. Nah terus teman kita bilang, eh, masih mau sama dia gitu. Itu kan kayak bentuk apa ya, celaan, tapi dia tuh mencelanya itu dengan pertanyaan gitu loh. Gitu. Jadi dia ya kayak contoh tadi kayak misalkan kita kayak ya kita di suatu hubungan kayak gitu terus kayak kita tuh meskipun kayak kita udah disakitin, dikhianatin gitu, diselingkuhin gitu kan, tapi kita tuh kayak masih percaya gitu sama dia gitu kan, kayak masih berharap gitu. Nah baru teman kita bilang kayak yang tadi dia celahnya pakai pertanyaan masih mau sama dia kayak gitu. Jadi dia lebih ke apa namanya bentuk kalimatnya itu menggunakan kalimat apa, apakah kalimat nahi atau kalimat istifham gitu, Mang. Oke oke oke. Masih dulu. Iya. Gimana yang istifham? Udah. Yang Iya istifham tadi gimana? udah Ada yang ingin tanya nggak? Yang istifham. tadi Hamam nanya Ustadz tentang bedanya istifham apa kan di bab istifham itu kan ada tahkir. Nah, bedanya di apa tahkir di istifham dengan yang ada di anak. Apanya? Yang ada di mana? Perbedaan tahkir yang ada di al istifham dengan tahkir yang ada di anak.
Ya takhirnya sama, cuman gaya bahasanya aja yang berbeda. Gaya bahasanya. Jadi gaya bahasa di nahyi, dia menggunakan gaya bahasa nahyun. Tapi maknanya tahkir. Istifham begitu juga. Ya, gaya bahasa yang digunakan gaya bahasa istifham. Maknanya tahkir gitu. Itu aja bedanya di gaya bahasanya, bukan bukan dari pemahaman tahkirnya. Ya. Kalau tahkirnya mah sama, perbuatan kamu itu dihina, dicela gitu loh. Cuman cara mencelanya, ini udah lihat, cara mencelanya satu dengan menggunakan gaya bahasa nahyun, ya, satu cara mencelanya dengan menggunakan istifham itu, ya. Jadi itu menikahnya gitu kan. Seperti misalnya ada orang tua nih, orang tua menyakiti anaknya, kemudian kita celak nih perbuatan orang tua ini, tapi cara nyelanya gimana? Cara mencelanya dengan bertanya, ini anak kamu, gitu. Kan gitu. Ini anak kamu, gitu. Jadi pertanyaan ini anak kamu itu nikahnya, gitu, ya. Itu artinya kita mencela. Jadi ada konteks-konteks tertentu kita menggunakan istifham, ada konteks-konteks tertentu kita menggunakan nahyun, ada konteks tertentu kita menggunakan atau perintah, gitu kan. Misalnya perintah nih, misalnya kayak kan kadang-kadang orang tua gini kan, melihat anaknya berbuat sesuatu yang tidak disuka, tapi dia perintah, terusin aja kerjain. Itu artinya ya, apa maknanya itu? Lanjutin aja, terusin aja gitu. Bahasanya gitu kan. Dia ngerjain terus aja tidur. Itu artinya apa? Ya, itu artinya apa? Kalau orang tua ngomong perintah gitu, apakah memang diterusin tidurnya? Bukan untuk meneruskan bahwa kan enggak. Artinya kan bisa jadi ancaman, ancaman dari orang tua. Ini terus aja tidur. Artinya kalau kamu terusin tidur, artinya memberikan menjelaskan akibat dari kalau Anda melakukan terus tidur nih gitu. Terus aja bicara, terus aja lakukan itu gitu. Nah, itu. Jadi gaya bahasa yang diungkapkan itu dengan menyuruh, tapi menyuruh itu bukan menyuruh hakiki. Gitu. Tapi ada makna lain. Makna lain apa? Itu merupakan sebuah ancaman ya terhadap anak yang melakukan perbuatan itu, bukan artinya dia menyuruh mantan gitu. Jadi perbedaan semua itu dari gaya bahasanya aja gitu ya. Jadi Anda berdoa dengan gaya bahasa menyuruh, Anda berdoa dengan gaya sama melarang gitu kan. Ataupun juga makna-makna yang lain, yang istifham-istifham itu. Paham ya? Begitu nanti juga menikahnya gitu. Nanti istifham ini cukup pembahasan yang Anda pahami, gaya bahasanya macam nih, banyak macam nih. Ya, kan ada tulis istifham kan banyak tuh gitu. Jadi kita lihat aja nih gaya bahasa apa nih dari penggunaan lafadznya apa? Oh, lafadznya istifham. Pertanyaannya, kalau istifham hakiki apa? Kamu tadi dari istifham hakiki apa? Yang maknanya benar-benar bertanya. Ya apa? Indikatornya apa? Benar-benar bertanya. Apa? Konteksnya apa? Kalau saya tanya misalnya, bertanya Yahya nih, jadi kan siapa nama ayah kamu? Itu istifham hakiki atau majazi? Hakiki. Kenapa? Karena memang apa? Gimana ya jelasin Ustaz? Ya, karena orang yang bertanya di otaknya masih blank, masih kosong, nggak tahu, nggak ada mana ayah kamu itu di saya gitu, di otak saya kosong gitu, sehingga bertanya itu makanya hakiki. Sekarang saya tanya misalnya, Mamanal Mamanal istifham itu hakiki majazi. Hakiki. Mana hakiki? Majazi, Ustaz. Emang di otak saya blank. Emang di otak saya nggak tahu. Memang pertanyaan itu sehingga saya tanya kamu. Majazi hakiki. Yang lain jawab. Jawab, jangan nunggu Majazi, Yahya. Ustaz. Majazi kenapa? Kenapa disebut majazi? Karena Ustaz udah tahu makna istifham. Lantas artinya apa? Kalau gitu maknanya apa? Maknanya untuk mengetes yang ditanya. Gitu, gitu paham betul. Pertanyaan saya bermakna ngetes.
bukan manal hakiki gitu. Dari mana kita tahu bahwa itu ngetes? Karena orang yang bertanya itu orang yang sudah tahu definisi dari istifham gitu ya kan ya gitu. Jadi ketika Allah bertanya madza biyamini kayak Musa gitu kan, tanya madza biyamini, apa yang ada di tangan kamu, itu kan bukan hakiki. Kenapa? Allah maha tahu lah apa yang ada di tangannya kan ya kan gitu. Nah, lantas memahami makna dari pertanyaan yang Allah sampaikan dalam ayat itu apa? Nah, disinilah perlu kita lihat konteks. Nggak boleh. Semua harus kita lihat konteks untuk memahami makna majazi. Dalam mubalaghah begitu juga ya, untuk memahami makna majazi itu harus dilihat dari konteksnya seperti apa. Begitu juga dalam mudalalah, makanya pendekatan kontekstual itu nanti penting tuh. Teori kontekstual itu juga penting. Ya, nanti dalam mudalalah juga ada kajian yang berkaitan masalah pendekatan kontekstual. Ya, saya rasa itu ya. Pendidikannya mudah-mudahan insya Allah nanti kita lanjutkan pendidikannya itu. Saya mohon keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.